Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Insani yang disingkat SDI pada Bank Syariah. Dan kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Isma Safira dengan NIM 1902010094, Dewi Amanda RW 1902010101, Lintang Amalia Putri 1902010114, Rizka Septiana Putri 1902010160, Dewi Wijayanti 1902010298. Pengertian sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Manajemen sumber daya insani ini fokus terhadap pengaturan aktivitas dan hubungan antar karyawan. Mereka diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Kegiatan manajemen sumber daya insani adalah seputar penentuan aktivitas karyawan, seleksi calon karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta aktivitas karyawan lain terkait dengan awal masuk karyawan hingga masa pensiun. Perkembangan manajemen sumber daya insani didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan tuntunan daya saing produk barang dan jasa yang dihasilkan. Manajemen sumber daya insani sudah ada sejak adanya kerjasama dan pembagian kerja di antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu. Manajemen sumber daya insani ini akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban teknologi dan perundang-undangan di negara-negara di dunia. Persaingan yang ketat di antara perusahaan dan semakin besarnya perhatian tentang hak asasi manusia akan mendorong timbulnya pendekatan-pendekatan yang lebih modern dan manusiawi dalam pemburuan. Komponen manajemen sumber daya insani. 1. Pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Kedua, karyawan. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan atas karyawan operasional dan karyawan manajerial atau pemimpin. A. Karyawan operasional. B. Karyawan manajerial atau managerial lini dan managerial staff. 3. Pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Asas-asas kepemimpinan adalah bersikap tegas dan rasional, bertindak konsisten, dan berlaku jujur. Fungsi manajemen sumber insani dibagi menjadi 11. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian. Kemudian yang kelima ada pengadaan, yang keenam pengembangan, yang ketujuh kompensasi, yang kedelapan pengintegrasian, dan yang selanjutnya yang kesembilan itu ada pemeliharaan, yang ke-10 kedisiplinan, dan ke-11 ada pemberhentian. Kualifikasi sumber daya insani Bank Syariah. Keahlian seseorang dalam bidang keuangan syariah akan terbangun secara baik yang memenuhi kriteria jika ditemukan satu di antara 3 tipe sumber daya manusia sebagai berikut. Yang pertama itu ada spesialis ilmu syariah yang memahami ilmu ekonomi. Yang kedua ada spesialis ilmu ekonomi yang mengenal syariah. Dan yang terakhir adalah mereka yang memiliki keahlian dalam syariah atau ilmu ekonomi.
Selanjutnya kita masuk ke bagian kualifikasi sumber daya insani bank syariah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa secara ideal lembaga keuangan syariah ke depan akan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang ihsan, yaitu yang pertama, bagi pemegang saham atau investor, diperlukan sikap dan perilaku yang fokus dalam memahami dan menetapkan pilihan pada lembaga keuangan syariah, termasuk jenis banknya. Dan yang kedua yaitu bagi pengelola lembaga keuangan syariah, fokus dalam menyesuaikan perkembangan lingkungan dan pasar yang mempengaruhi roda usaha lembaga keuangan syariah, menghargai waktu sebagai unsur pelayanan jasa lembaga keuangan syariah, serta mempunyai kemampuan teknis kelembagaan keuangan syariah yang tinggi dan komitmen moral etis. Upaya pengelolaan sumber daya manusia yang dipergunakan untuk memenuhi kualifikasi yang ihsan paling tidak perlu difokuskan pada 4 hal, yaitu yang pertama, masalah peningkatan pemahaman tentang sistem lembaga keuangan syariah, yaitu meliputi aspek mikro dan aspek makro. Kedua, peningkatan pemahaman dan penerapan konsep-konsep syariah dalam pengembangan produk, landasan moral agamis, dan etika bisnis Islam. Dan yang ketiga, peningkatan pemahaman atau stakeholders bagi usaha lembaga keuangan syariah sehingga dicapai integritas dan komitmen yang tinggi. Dan yang terakhir keempat yaitu peningkatan pendidikan teknis individual, entrepreneurship, leadership, dan managerialship. Selanjutnya yaitu cara yang digunakan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu yang pertama ada asesmen, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga penempatan, yang keempat pelatihan, dan yang terakhir yaitu pengembangan diri. Selanjutnya penutup yaitu kesimpulan dari materi di atas. Manajemen sumber daya insani adalah suatu ilmu atau cara bagaimana membangun hubungan dan peran sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Mereka diharapkan mampu menunjukkan kerja yang optimal. Kegiatan manajemen sumber daya insani adalah seputar penentuan aktivitas karyawan, seleksi calon karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta aktivitas lain yang terkait dengan awal masuk karyawan hingga pensiun. Sebagaimana telah dibahas, falsafah Islam memandang tugas kenegaraan sebagai tanggung jawab masing-masing individu. Untuk itu, tugas awal yang harus dilakukan pemimpin adalah seleksi calon pegawai yang dapat dilakukan pos-pos pekerjaan pemerintah yang telah ditetapkan sebuah perusahaan atau negara. Salah satu pengelolaan paling penting dalam perbankan dunia, perbankan di samping pemasaran adalah pengelolaan terhadap sumber daya insani. Hal ini disebabkan oleh sumber daya insani merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Perkembangan manajemen sumber daya didorong oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan daya dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Terima kasih.